Halo, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk sama-sama buat teret. Nah, Mama jadi kaget. Nah, bikin ini nih teman-teman. Jadi dia kayak anting-anting ya. Tuh bisa ditaruh di sini, tapi sebenarnya dia adalah bros mini. Nih, jadi kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya bros gitu. Dan ini cocok banget buat dipasang di sebelah sini. Udah ada nih, ya di bawahnya ya. Selamat pagi Melisa. Selamat pagi teman-teman semuanya. Darat. Oh, ya. Tapi kalau udah dipasangin di sini nggak usah pakai ini lagi ya. Nanti jadi berlebihan loh guys. Tuh. Hai. Wah ya. Jadi wajah tampak lebih langsing karena brosnya memanjang. Atau kalau mau coba sesuatu yang baru bisa juga ditaruh di sininya. Selamat pagi Mbak Wiwi. Halo Rifan. Oh ya, oke berhasil. Nah ya ditaruh di sini. Gimana? Oh, iya. Rasa-rasa pakai anting ya. Padahal sih bros. Nah, gimana cara bikinnya? Ini gampang banget teman-teman dan bahan bakunya juga relatively sangat sedikit ya. Jadi cukup pakai batu atau kristal kayak yang di bagian bawah ini kristal. Yang atas ini batu ukurannya 8 mm. Kalau teman-teman mau pakai satu bahan, beli aja satu untai kayak gini. Ini udah bisa bikin beberapa bros seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyobain beberapa model atau ngasih aksen khusus di bagian juntainya, itu juga bisa ya. Jadi nanti tinggal di bagian juntai yang ini teman-teman bisa kreasikan dengan berbagai model atau desain sesuai kreativitas dan kesukaan teman masing-masing. Nah kalau misalnya sukanya jadi ini bisa dijual dengan tambahan plat seperti ini ya. Atau teman-teman juga bisa jualan kayak kita jualan langsung cuman kepala brosnya aja gitu. Halo selamat malam Gab dari Malang ya. Malang Semarang, halo selamat pagi, selamat bergabung. Nah ini biasanya kita jual langsung kayak gini, isi 6 50.000, bahannya batu semua. Jadi kalau mau ditambahin juntai bisa dikasih di bawah sini. Dia jadi kayak ada loopnya gitu ya. Atau teman-teman bisa bikin sendiri untuk dijual hanya bagian kepala brosnya aja. Gimana cara buatnya? Apa sayang? Oh iya, bentar ya. Nah nanti yang paling pertama siapin dulu adalah kawat super. Saya pakai ukuran 0,4 ya teman-teman. Jadi ini kawat bros. Sebenarnya bahannya stainless, tapi kita sebut kawat super karena dari berbagai kawat yang sudah saya cobain, ini potong dulu sepanjang satu tarikan tangan atau 1 meter ya. Ternyata kawat jenis ini itu sangat nyaman sekali untuk dipakai bikin bros. Nah sayangnya nih kalau dijual nggak ada mereknya ya. Jadi kadang-kadang suka ketukar sama kawat yang tampaknya mirip kayak gini tapi ternyata bukan gitu. Makanya kawat yang dijual di koleksi Kiki kita kasih nama kawat super untuk ngasih tahu bahwa sebenarnya inilah kawat yang biasa dipakai di bros-brosnya koleksi Kiki sehari-hari kayak gitu. Halo selamat pagi semuanya, selamat bergabung ya teman-teman. Setelah kawatnya yang ukuran 0,4 disiapkan, selanjutnya kita potong ini batu ukuran 8 mm. Warnanya baby pink imut. Terus quartz. Terus kita masukkanlah batunya satu ya. Halo selamat pagi Mbak Dino Fancy Craft. Selamat bergabung ya. Wah halo Atma di Bandung. Nah, newbie ini biasanya semangatnya membara ya. Nanti moga-moga udah langsung bisa bikin dan bisa dijual. Oke, setelah dimasukkan 1 butir, jepit pakai tang jepit tentunya ya, jangan tang potong karena kalau dijepitnya pakai tang potong langsung kepotong deh kawatnya.
Terus diputar. Diputar ya. Sampai dia tidak goyang lagi nih. Kalau dicobain tuk 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 tuk. Nah, ini hanya bisa terjadi ya sekokoh ini kalau teman-teman ngerangkainya pakai kawat super. Kalau nggak pakai kawat super mungkin akan ada kayak apa ya? Bisa juga sih dipakai, cuman agak uglik-uglik biasanya manik-manik yang dirangkai. Ini selanjutnya ya. Masukkan yang kedua, lipat. Nah, lipat lalu tahan, ini sampai ditahan gini. Jepit lalu diputar. Kalau misalnya tangannya masih nggak kuat, belum kapalan, jepit menggunakan tang jepit ya. Gampang ya. Terus kita pakaikan lagi satu batu. Bagaimana kalau saya nggak punya batu ukuran 8 mm, boleh nggak pakai batu 10 mm? Boleh. Tapi problemnya nanti adalah ketika batunya ukurannya besar, biasanya harganya juga lebih mahal ya. Dan harga jualnya teman-teman nanti jadi nggak murah lagi. Iya nggak apa-apa dong ya kan. Boleh kok, nggak masalah. Jadi misalnya teman-teman emang mau nargetin segmennya yang premium gitu. Terus mau tak mahalin dikit nggak apa-apa deh. Nanti juntanya mau dikasih kristal Swarovski gitu. Karena teman-teman saya biasanya lebih suka yang premium-premium, boleh. Kita cocokin aja sama market kita atau orang-orang yang biasa beli produk kita. Ini 3 kecil ya sudah dipasang. Halo Mbak Deni Puspa, selamat bergabung. Mbak bikin pelintirannya itu yang benar di dekat lubang manik atau di tengah antara lubang ya? Di dekat lubang manik atau di tengah antara lubang. Saya kurang kurang paham ya Mbak maksud pertanyaannya, nanti coba diputar lagi. Halo selamat pagi Mbak, emang ada yang nggak bisa dengar suara saya ya teman-teman? Coba ya sharing ya, karena memang saya lagi pakai mic baru, makanya tadi sempat join terus disconnect lagi. Nanti kalau misalnya nggak terdengar saya akan ulang lagi ya. Nah jadi gini ya, saya ulangin. Ini dipasang di sini terus diputer. Oke. Halo, selamat pagi, selamat bergabung teman-teman. Terima kasih yang kasih love ya. Jadi kalau klik pojok kanan bawah, nanti bakalan muncul banyak love. Nah itu akan membantu live-nya bisa dilihat lebih banyak orang atau ada di jejer-jejer paling depan gitu ya. Kalau enggak biasanya suka ada yang nggak kelihatan. Mbak, aku sudah tungguin jam 9 kok nggak kelihatan live-nya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini posisi nikmatnya dikasih nih. Alhamdulillah suaranya terdengar jelas ya. Jadi mungkin Mbak Mutiara Lombok bisa di-disconnect dulu, nanti di-connect ulang supaya bisa terdengar dengan jelas. Ya jadi kalau dari depan kawatnya nggak kelihatan, tapi kalau dari belakang seperti ini loh teman-teman bentuk kawatnya. Jadi dia cuma numpu atau berkumpul di satu titik, sehingga waktu dipasangin peniti dia juga lebih rapih ya. Nah ini kalau misalnya cuma 4 butir gini juga sudah bisa ya dijual jadi peniti dagu ya. Ini kecil mungil cantik. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka yang besar-besar, bisa nih jual aja dalam bentuk 4 kayak semanggi ini. Terus kita akan tambahkan lagi ya. Nah ditambahkan di mana? Dikasih di paling atas sini. Kan tadi pertama 4, terus dijejer di sebelah sini, oke? Nah, terus lipat, ketemukan sama sisa bawahnya, tahan, lalu diputar. Nanti penempatannya harus hati-hati ya, kalau enggak nanti dia enggak bentuk segitiga. Nah sekarang bentuknya sudah kayak gini nih teman-teman, 3 di atas, 2 di bawah, lalu yang terakhir kita akan tambahkan 1 beads untuk di bagian bawahnya. Tuh, ya dia jadi segitiga loh. Tuh, gampang ya. Nih, ketemuin sama temennya sini, tahan, lalu diputar. Kalau dilihat dari atas, dia akan rapih.
Ini kalau dilihat dari depan, lihat teman-teman. Tuh kan, bagus ya. Kawatnya nggak terlihat. Jadi gimana untuk tahu produk kita layak dijual atau harus diulang dulu? Caranya adalah kalau kawatnya di depan itu udah nggak kelihatan, di belakang bisa rapi kayak gini, produknya sudah siap untuk dipasarkan. Tapi kalau misalnya masih belum, artinya kita masih harus coba lagi ya, diulang dulu sedikit. Atau bisa juga produknya nggak usah dibongkar, tapi dipakai buat kita sendiri. Itu juga masih bisa. Nah, ini segitiga kecil kan udah tahu caranya ya teman-teman bikin. Nah, sekarang saya akan sharing caranya bikin wajik agak besar. Atau sebenarnya adalah segitiga kecil ini digabung jadi dua. Ini kan segitiga kecil dua ya. Ini kalau digabung jadi dua gini, dia jadi wajik. Nah, oke. Saya akan kasih sharing dulu lagi. Cuman gitu, kalau dia lebih besar, otomatis harga jualnya jadi lebih mahal. Jadi nanti teman-teman harus pertimbangkan ya. Kalau mau diperbesar kepala brosnya, berarti nanti bahan bakunya juga lebih banyak. Dan kalau bahan bakunya lebih banyak, otomatis ya lebih harus dihitung lagi ya. Jangan sampai jualnya kemurahan antara yang batunya satu atau batunya dikit sama yang batunya banyak, harganya sama aja. Mbak Ki kan, oh iya Mbak, kalau Mbak Kiki kan kawatnya diarahkan ke satu sisi lubang baru dipitar. Saya biasanya pelintirannya di bagian tengah manik-manik itu Mbak. Supaya kalau pas difoto nggak kelihatan lubang beadsnya. Oh itu bagus Mbak, benar itu bisa diterapkan ya. Karena memang intinya adalah supaya nggak kelihatan kawatnya ya kalau dari atas. Jadi memang benar-benar rapih. Yang ada kawatnya cuman di bagian belakang. Itu bagus sekali Mbak Dino, bagus. Nanti bisa dicoba ya. Nah ini teman-teman, jadi dia ada arahnya seperti ini. Oke. Nah ini mungkin kalau tadi belum ngikutin ya, ini agak terbuka antara yang sisi atas sama bawah. Ini kita bisa lipat kawatnya, diputerin, digabung jadi satu, tarik. Oke. Sehingga dia kalau dari atas kelihatan nempel rapi. Ya kalau teman-teman perhatikan lagi, saya lipat kawatnya ke sini sampai ketemu di sini, jepit lalu diputar. Mana ya ini? Sepertinya ada kawat yang buletisasi guys di bagian belakang. Nggak apa-apa ya. Ini teman-teman, saya putar lagi ya. Nah ini, kalau ada yang kelihatannya terbuka atau melebar dari rangkaian, teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Kawat sisanya lilitkan aja mengelilingi batunya. Ya, jadi kayak gini dililitkan ke batunya. Jadi dia bersatu padu. Ini kalau misalnya cuman segini nggak terlalu kerasa ya. Tapi kalau nanti misalnya bikin, kalau teman-teman pernah lihat bros wajik Mutiara Air Tawarnya koleksi Kiki, itu langkahnya kurang lebih mirip seperti ini. Itu juga akan banyak rangkaian di belakangnya. Sehingga kalau dia masih agak membuka, itu bagian belakangnya akan seperti ini. Oke. Nah, mudah ya. Selanjutnya kita akan pasang penitinya supaya dia tidak terlepas atau kebuka. Ini saya pakai penitinya ukuran 3,8 cm. Kalau misalnya mau bagus 2,5 cm sebenarnya udah cukup ya. Jadi nggak usah yang panjang. Kenapa saya pakai yang panjang? Kebetulan yang ada di dekat saya yang panjang. Mau pon a friend, tapi kok gimana banget. Saya udah bawa sih sebenarnya yang kecil.
Nah yang kecil ini untuk bros yang tadi cuman segitiga ya. Jadi kalau brosnya kecil kita pakai penitinya kecil. Kalau brosnya lebar dan besar kita pakai penitinya juga lebar. Kenapa kok gitu? Jadi yang penting lagi selain tadi kawatnya tidak terlihat dari atas, penitinya juga sebaiknya tidak tampak dari depan ya. Jadi kalau penitinya masih tampak dari depan, maka kita harus kurangi ukuran penitinya menjadi lebih kecil. Gimana cara pasangnya? Kawatnya dimasukkan satu di kanan, satu di kiri, lalu kawat yang dari kanan masukkan ke kiri. Ya. Tarik pakai tang biar rapet. Baru dari bawah masukkan lagi ke atas. Tarik lagi, jepit. Ini tidak seenteng tampaknya ya guys. Jadi nanti kalau dipraktekin di rumah itu akan ada sesi kayak mencucu dikit. Karena emang kawatnya keras dan biasanya tangan kita kalau belum terbiasa bikin itu lebih halus ya, empuk. Jadi dia tangannya belum kayak saya ini kan kapalan banget. Jadi kalau narik kawat gitu kayak udah enteng banget. Padahal sih sebenarnya merah-merah juga ya kalau baru pertama-pertama. Nah, bikin pas pakai kawat. Nah, terus yang penting lagi nih teman-teman, harus diperhatikan bahwa tamatnya kawat itu bagian ujung terakhirnya itu adalah di antara manik-manik yang bagian atas. Ya. Jadi bukan di bawahnya peniti. Jadi ini kan peniti ya. Biasanya suka ada yang namat mengakhirinya itu di bagian sini. Saya nggak suka karena kalau bagian tajamnya ada di situ, biasanya nanti ngerobek benang kerudung sayang kerudungnya ya. Nah jadi sembunyikanlah di depan manik-manik ini, tapi di antara di atasnya peniti gitu. Potong rapet sampai dia nggak kelihatan. Terus potongannya jangan lupa dikumpulin supaya dia tidak melukai ya. Jadi di batu, tapi di atasnya peniti. Terus kalau emang tajam dilipat ya sampai dia sembunyi di bawahnya batu tapi di atasnya peniti. Jadi di sela-sela. Sehingga buat ngetes nanti teman-teman pegang aja tuh penitinya. Dirasa-rasa kayak gini ya. Kira-kira ada bagian yang tajam nggak? Pas dipakai susah nggak? Nah, bener, motong kawat itu agak susah ya. Jadi memang yang terpenting banget adalah sebaiknya teman-teman punya tang yang tajam. Karena ketika tang kita udah dipakai dalam waktu yang lama itu suka tumpul dan nggak bisa motong rapih sampai deket banget sama penitinya. Nah seharusnya sih kalau teman-teman berhasil bikin ini bagian belakang penitinya akan tampak seperti ini. Ya. Kalau misalnya nggak pakai kawat yang proper, terus tangnya juga kurang tepat, biasanya nggak akan bisa rapih dan kokoh kayak gini. Dari depan dia juga nggak kelihatan. Iya betul. Iya jangan ditaruh di belakang ya, karena kalau ditaruh di belakang, terus biasanya suka beli ya bros gitu, terus di sini di kawatnya di wall-wallnya, pas dipakai suka nancep ya ujung kawatnya itu di kerudung terus bikin garis barat yang panjang gitu. Jadi kalau kerudungnya bermotif suka sedih pas lihat. Oke, bagian atasnya udah siap. Selanjutnya kita akan bikin jadi gini, kita tambahin kawat lagi. Kawatnya dimasukkan dari atas ke bawah. Kalau teman-teman tadi bisa sih sebenarnya nggak usah dipotong ya. Tapi kalau udah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Kayak saya gini terlanjur. Kan kawatnya satu ke atas satu ke bawah. Ya. Oke.
di sini. Nah, ini di bawahnya peniti. Bayang. Selanjutnya kawat ini kita jepit pakai tang. Putar. Ini mau bikin apa sih Mbak? Kita mau bikin loop atau tambahan ring di bawahnya bros ini tadi, supaya nanti kalau dipasangin juntai kita tahu nyantolinnya di sebelah mana. Ya. Oke. Ini kalau dia sudah terjadi uliran, dia akan kuat dan kokoh. Kenapa harus diulir? Sebenarnya diulir ini untuk membantu rangkaiannya nanti punya tempat menggantungkan diri. Cielah. Untuk tempat nyantolnya itu dia cukup tebel ya. Jadi kalau nggak diputer biasanya nanti gampang lepas ringnya. Oke, terus kalau sudah dilipat kayak gini, terus ditahan, jepit lagi, terus kita putar lagi. Putar lagi. Buat bentuk loop. Kelihatan ya teman-teman, dia keluar sedikit aja. Lalu sisa kawat yang panjang ini kita naikkan lagi ke atas. Melewati penitinya. Wah, terima kasih love-nya teman-teman. Ya. Terus bisa dinaikkan lagi ke atas ya. Karena pasti ngasih love sambil bikin agak susah ya. Jadi buat yang sudah memberikan love, makasih. Itu akan sangat membantu banget supaya video live ini bisa dilihat oleh lebih banyak orang dan ada di urutan yang depan. Jadi dia nanti naik lagi ke sisi atas. Jadi kalau lihat dari belakang penitinya kayak gini ya. Mudah-mudahan membantu lebih jelas. Kemudian kawat ini naikkan lagi ke atas guys. Terus disilang aja, satu di kanan satu di kiri untuk ngunci ya. Kemudian dipotong lagi pakai tang potong. Oh, terbang. Dipotong lagi pakai tang potong. Jangan lupa bagian tajamnya dilipat, disembunyikan di peniti supaya dia tidak melukai saat dipakai. Ini nanti teman-teman ya selama libur lebaran kan lagi nggak ada pengiriman ya, tapi teman-teman bisa nih nyetok ini supaya bikin kepala bros. Wah Mbak Iim, nah ini kalau kepala brosnya gini juntanya bisa dikasih Swarovski Mbak Iim. Nah tapi kalau teman-teman pakai Swarovski jangan pakai kawat super ya. Possibility buat bikin beset di permukaan Swarovskinya besar juga gitu, karena kan apa ya, sayang ya kalau kawatnya rusak. Oke, jadi teman-teman udah kebayang ya, ini bros kecilnya kayak gini, terus bagian belakangnya gini. Nah ini teman-teman bisa bikin aja banyak, nyetok gitu dulu, kayak kita biasanya nyetok dulu berapa banyak, kayak beragam warna. Nanti juntainya bisa disesuaikan sama permintaan dari pelanggan kita. Misalnya ada yang suka pakai plat anting panjang, ada yang suka cuman pakai yang simple aja. Mbak aku nggak mau yang panjang-panjang Mbak, aku mau satu aja kecil, sekedar buat aksen. Atau teman-teman bisa juga kasih semacam inisial gitu ya, jadi kayak huruf. Nah, jadi brosnya jadi bros inisial. Ini insya Allah laris dan mudah terjualnya. Jadi salah satu produk yang best seller, cepet bikinnya, terus juga dari waktu ke waktu itu selalu ada peminatnya. Jadi Mbak, kalau Swarovski biasanya pakai kawat atau senar ya? Kalau masih baru-baru sih maksudnya baru-baru pegang Swarovski, saran saya pakai senar aja ya Mbak. Cuman memang pakai senar ini nggak semudah itu mengakhiri kawat.
Jadi kalau kita pakai kawat kan cuman diselip-selipin aja di antara rangkaian, dia nggak akan mecetat terus ngebuka lagi ya. Tapi kalau misalnya pakai senar pancing yang bening itu, ini cara masangnya ya teman-teman. Kait, masukin ringnya dimasukkan ke bawah sini. Oke, terus ditutup. Nah, ngikatnya itu harus benar-benar didobel beberapa kali gitu, karena dia kalau enggak bisa mecetat atau ngelepas. Nanti mungkin bisa nyobain Mbak Anna Galeri tutorial bikin bros yang pakai Swarovski di YouTube channelnya Koleksi Wiki, buat supaya tangannya kayak fasih dulu ya pegang karet senar. Nanti kalau misalnya mau nyobain pakai kawat bisa, tapi saran saya pakai yang 0,3 aja. Memang brosnya nggak akan bisa kokoh tegak banget gitu, tapi sudah daripada Swarovskinya yang beset ya. Jadi memang itu semacam harga yang harus dibayar. Kalau bros-bros Swarovski rata-rata dia desainnya nggak macem-macem, sebab nggak bisa juga ya. Jadi harus ada penampang bawahnya atau harus ada tempat untuk saling mengaitkan ikat. Jadi kalau misalnya brosnya model gini kan bisa kayak menjuntai-juntai keluar gitu ya, sebab memang bahan bakunya memungkinkan. Kalau diputar-putar pakai kawat super dia relatif kuat dan nggak beset permukaannya. Nah ini cara pakai eye pin. Jadi eye pin itu yang ujungnya ada loopnya ya. Sementara kalau head pin itu ujungnya buntu. Ini kita potong dulu. Kalau dia panjang kita potong sampai kurang lebih ada 1,5 cm. Lalu dengan menggunakan tang putar, jepit ujungnya, jepit lalu putar dan buat loop kayak gini. Sejatinya atas sama bawahnya sama-sama bulat ya. Terus kita pasang deh di plat antingnya. Berarti kalau mau bikin anting caranya kayak gini juga ya. Betul, kalau mau bikin anting tinggal bagian atasnya diganti sama kaitan anting ya, bukan peniti. Nah terus habis gitu tinggal kita atur aja mau sepanjang apa brosnya. Gampang banget kan ya. Nah terus teman-teman tinggal berkreasi, nanti pilih-pilih aja bahan platnya ya. Bisa warna silver kayak yang lagi saya pakai sekarang, atau bisa juga pakai warna bakar, atau mau pakai warna gold pun sebenarnya cakep, malah kesannya mewah ya. Buat loopnya dulu, terus dikasih cantelan di bawah sini. Mau berapa panjang ini sudah selera sih ya, jadi bebas banget teman-teman mau bikinnya kayak gimana. Mbak, kalau paku pentul sama paku biasa, headpin biasa, bedanya tuh apa sih gitu? Bedanya ada di ujungnya ya. Jadi kalau teman-teman pakai paku pentul, ujungnya itu memang bentuknya pentul kayak ada bolanya gitu. Sementara kalau paku biasa ujungnya pipih. Nah kalau ujungnya pipih otomatis dia ada kemungkinan kesangkut-sangkut gitu ya. Sementara kalau ujungnya bulat seperti ini dia relatif lebih halus ketika dipegang. Jadi tidak besar, jarang bikin apa ya, jarang nyangkut kalau jadi gelang tuh. Sementara kalau misalnya pakai yang ujungnya datar dan dia keluar sedikit alias belum bisa rapih bikin loopnya, itu kan akan ada jeda di antara batu dan ujung headpin ya. Nah ini biasanya kalau kena rambut atau kena apa, iya Ana, itu bakalan buletisasi. Jadi rambutnya bakalan ketempel-tempel di situ. Nah kalau pakai
paku pentul. Nah, paku pentul ini awalnya dipakai buat mutiara air tawar. Kenapa kok seperti itu? Sebab paku pentul ini lebih tipis dibandingkan kalau paku biasa. Maksudnya lebih tipis tuh gimana, Mbak? Maksudnya gini, kalau teman-teman pakai head pin yang biasa, yang kayak gini ya, ini butuh tenaga lebih besar untuk nekuk, untuk ngelipet. Tapi kalau pakai paku pentul, ini pakai tangan satu aja udah kelipet-lipet. Apalagi kalau tangan satunya sekeras tangan saya ya. Oh, tuh. Nah, jadi dia lebih ringkas. Nah, kalau mutiara air tawar itu kan lubangnya kecil ya. Jadi tidak sebesar lubangnya batu. Sehingga tidak semua kalau mutiara tawar ini jarang bisa dimasukin paku biasa. Nah, terus dia ini kalau pakai paku pentul dia lebih bisa. Nah, terus biasanya saya sendiri karena tahu si paku pentul ini lebih tipis dan mudah terbuka, biasanya saya kalau ngelup paku pentul atau bikin ujungnya itu tidak saya potong, tapi saya bikin berkali-kali kayak gini. Hati-hati Ana, pelan-pelan ya. Terus jadi dia sampai lubangnya tuh kayak berkali-kali gitu. Kenapa? Kalau lubangnya berkali-kali dia relatif lebih tebal. Jadi kalau pakai rangkaian dia juga relatif lebih kuat. Iya, jangan di situ sayang. Jadi kondisinya saat ini guys, di bawah meja saya ada Ana. Anak saya yang nomor 4 lagi main. Jadi konsentrasi mama agak-agak gimana gitu ya. Aduh, anaknya sambil jalan-jalan. Wah, ini yang putih satu kayaknya ditaruh di tengah aja ya biar lebih beda. Oke. Yang putih kita taruh tengah, yang pink ditaruh kanan sama kiri buat aksen. Iya, di rumah saya banyak ayam. Dulu waktu ayam betinanya masih hidup, dia suka bertelur loh. Tapi kayaknya kalau sudah sering bertelur meninggal ya ayam itu. Jadi dia mati deh sekarang ayamnya. Ini udah kepasang ya teman-teman ya. Tinggal satu lagi di pojok yang kanan. Gampang banget ya. Oke, saya ulangin ya cara bikin loop pakai paku pentul. Mama. Iya. Oh iya, bagus ya. Bentar. Hai. Terus diputer, dimasukkan. Nah, ini sudah bisa dijual guys. Dengan harga yang bahan bakunya nggak banyak ya. Dan juga bisa dijual dengan harga. Kita ganti ya brosnya. Wow. Nih, tuh Ana, hai Ana, tuh loh dicari tante-tante. Ana mau lihat di sini. Hai Ana, tuh. Nih ditaruh di mana ya Ana? Wow, buat brosnya Ana. Iya Mbak, zaman-zaman dulu sering ya Mbak Rini model kayak gini ya. Ini bisa ditaruh di kanan atau mau ditaruh di bawah sini juga bisa ya teman-teman. Menciptakan sebuah tren baru. Wow, gaya. Ala-ala ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyobain tren baru bisa juga nih.
kalung dari maskernya dikasih ujungnya bros gini, jadi ujungnya bukan kait udang ya. Jadi biar bisa dipakai buat bros juga. Bisa juga brosnya nanti kalau untuk yang berhijab syar'i, kadang-kadang kan kalau pakai kalung susah ya di pasang di leher. Nah itu untuk mengakali teman-teman bisa juga sekali pakai bros kecil di sini, terus bros kecil lagi di sini, terus di sininya dikasih kayak manik-manik ya, jadi seakan-akan pakai kalung padahal bros nyambung dari kanan ke kiri. Ini juga sebagai alternatif untuk pakai aksesoris yang baru. Sekarang saya pasang dulu ya. Oh, mungkin kalau mau model lain nih, ini jilbabnya dikasih Mbak Dea kemarin di paket hampersnya Dea Collection ada kayak gini. Bahannya enak banget buat dipasangin ya. Jadi kan kita pertama biasa ya pasang peniti kecil di sini, tarik sedikit ke sini, pasang ini peniti pasang brosnya, terus ditarik sedikit sama kain yang ada di belakang. Ana mau kemana? Terus gitu. Dadah. Nah, jadi bisa juga ya jadi model seperti ini. Kayaknya kesampingan ya, jadi nggak kelihatan. Kelihatan nggak sih guys? Ya gitulah. Nanti teman-teman bisa kalau terlalu tinggi ya berarti agak dipendekin. Nah, ini ke bawahin sini ya. Biasanya kalau pakai bros, karena penitinya saya cukup lebar ya, bros yang ini kan pakai peniti 3,8. Biasanya saya selipin di baju supaya brosnya kepasangnya itu lebih stabil dan kelihatan lebih kokoh gitu. Oke, gimana? Sudah bisa ya? Teman-teman bisa cobain, mudah-mudahan di rumah. Dan bisa buat stok dulu nih, jadi bikin aja kepalanya dulu, kepala brosnya kecil-kecil banyak, nanti bawahnya juntainya bisa dikreasikan macem-macem. Kalau mau pakai satu batu yang utuh juga bisa ya, misalnya punya batu besar gitu yang ada lubangnya bisa ditaruh di sini, cuman emang jadi berat. Cuman ya nggak apa-apa lah ya buat sekali-sekali gaya guys gitu. Jadi bisa ditaruh di samping, bisa ditaruh di bawah telinga tadi, atau misalnya mau ditaruh di bawah dagu. Lebih suka yang simpel aja, nggak mau macam-macam, bisa juga ya. Ini ditaruh di dagu gini. Nah, assalamualaikum. Bros model gini bikin shape dari wajah juga kelihatan lebih panjang ya. Jadi kalau agak-agak cabi gitu pipinya jadi lebih pede karena brosnya membuat kita tampak lebih langsing. Walaupun ya cuman kayaknya langsing. Oke teman-teman, selamat nyobain ya yang ada di rumah. Bisa pakai bahan warna bakar kayak gini, dengan bentuk segitiga, atau seperti yang tadi saya praktekin dia bentuknya wajik ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi dengan beberapa model walaupun langkahnya sama. Ini ada pertanyaan, Mbak, tanganku masih susah buat bros, udah buat 2 bros tapi masih belum rapi. Oh iya nggak apa-apa Melisa ya, namanya juga baru 2 bros ya. Biasanya saya dalam sehari 20 bros. Dan kalau misalnya sebulan 30 hari dikalikan setahun, jadi memang sudah banyak bros, makanya dia lebih rapi. Artinya nggak usah berkecil hati kalau masih baru-baru belum terlalu bagus. Nanti kalau sudah dicobain beberapa kali akan terlihat lebih rapih karena tangannya juga lebih terampil ya bikinnya ya. Mbak kasih tips dong gimana caranya biar pelintiran kawat nggak kelihatan. Beda soalnya bahan bulat aman. Oh,
Beda soalnya bahan bulat sama bahan oval. Oke, kita ulangi lagi ya. Nanti sebenarnya Mbak bisa putar lagi, putar lagi videonya. Tapi kuncinya adalah gini. Waktu Mbak lihat ini bulat, Mbak perhatikan dulu ini bulat selanjutnya mau diarahkan ke sebelah mana gitu ya. Nah, kalau misalnya bulatnya ini mau disebelahkan ke samping, maka posisinya Ana lagi dibawa ke rumah Yangti dan sepertinya sedang nangis. Sebentar ya Ana. Oke, kita share ya. Jadi ini ada beberapa posisi uran. Uran yang pertama ini ya maniknya, perhatikan. Dijepit gini. Oke, tahan pakai kawat, jepit terus diputar ya. Ini posisi yang pertama, tapi bisa juga teman-teman saya bedain ya warna batunya supaya nggak bingung. Coklat ini dilipat ya, dilipat. Perhatikan ya, ini dijepit jepitnya miring ke salah satu lubang, jadi bukan di bawah batu. Mungkin ini maksud dari pertanyaan Mbak Nurul ya. Ya, ini lubangnya, ini kawatnya. Kapan menjepit model ini dan kapan menjepit model ini semua tergantung pada desain bros yang mau dibuat. Artinya jepitan model ini benar, jepitan model ini juga benar, tapi tergantung sama brosnya. Nah, kalau mau bikin peniti dagu kayak tadi, ini yang digunakan adalah puter samping. Jadi posisi kawatnya kalau maniknya bulat itu ada di sampingnya, bukan ada di bawahnya kayak gini. Kalau ada di bawahnya ini kan maniknya ada di sini kanan sama kiri ya. Nah, terus ini kapan dipakainya? Posisi ini dipakai kalau teman-teman mau bikin juntai atau ini adalah ujung dari rangkaian. Nah, biasanya kita pakai posisi kawatnya yang seperti ini. Tapi sebenarnya pakai yang ini juga bisa sih ya. Nah, semoga bisa ngebayangin ya. Karena sebenarnya kalau Mbak pakai maniknya oval, itu pun posisi kawatnya juga akan ada di bawah lubang. Jadi bukan di tengah-tengahnya lubang seperti ini. Oke. Semoga cukup membantu ya. Tapi memang kuncinya adalah semakin sering bikin, nanti teman-teman akan ketemu selanya gitu. Atau trik yang paling cocok buat kita apa sih gitu. Dan bisa aja ya, kalau saya cocoknya pakai kawat super yang tebal dan keras, kuat. Tapi mungkin untuk desain bros yang teman-teman bikin, cocoknya kawat yang lebih halus. Misalnya kawat tembaga atau pakai kawat yang ukurannya 0,3 gitu. Mbak, kalau pakai kawat monel bisa ya Mbak. Sebenarnya kawat monel itu kan bahannya stainless juga ya Mbak Melisa. Cuman kalau sudah nyobain banyak jenis kawat, nanti teman-teman akan bisa ngerasain bahwa walaupun sama-sama judulnya monel, itu tekstur kawatnya berbeda. Jadi ini sama kayak kawat tembaga, antara kawat yang artistic wire, telebit, bidalon, beads and wire, kan ada branded-brandednya ya. Atau mungkin kawat yang beli kiloan tanpa merek, itu kalau teman-teman pakai memang semuanya kawat tembaga, tapi teksturnya itu beda setiap kawat. Jadi ada yang kawat enak banget dipakai coiling, tapi kawat yang ini nggak enak kalau buat coiling cepet patah gitu. Dia walaupun 0,3 dia nggak ini. Gimana teman-teman tahu kawat mana yang cocok buat ini, kawat mana yang cocok buat itu? Biasanya sih karena pengalaman memakai ya dan jam terbang. Ya paling bagus sih kalau ada tutorial dia ngasih tahu kawatnya merek
apa, terus jenisnya ukuran berapa gitu. Karena kalau sekedar dia tulis kawat tembaga ukuran 0,3, kadang-kadang 0,3 tembaga yang kita pakai sama 0,3 tembaga yang ada di tutorial bisa jadi beda jenisnya, dan walhasil hasil akhirnya itu nggak akan sama persis gitu. Jadi pertama karena pengaruh jenis bahan bakunya nggak sama, kedua memang karena ada faktor tangan ya. Jadi handmade itu kan siapa yang bikin memang akan menentukan ciri khas dari setiap produk. Sehingga kalau misalnya teman-teman nanti nyobain tutorial bikin-bikin pagi-pagi, iya aku nggak bisa persis sama kayak Mbak Kiki, jangan langsung berkecil hati dan ngerasa aduh pasti nggak cocok nih dijual, nanti nggak laku nih gini. Justru menurut saya jadikan itu sebagai sesuatu yang unik dari teman-teman, terus jadikan itu sebagai sesuatu yang khas dari kita gitu. Jadi tinggal pinter-pinternya kita aja sih nyari keunggulannya apa dan daya saingnya apa. Jadi misalnya kawat kita tuh nggak bisa untuk bikin juntai yang panjang-panjang ya. Berarti brosnya kan cenderung kecil-kecil. Berarti teman-teman tahu dari situ kalau lagi cari bros yang sederhana, nyaman dipakai sehari-hari, kecil ukurannya. Nah, pakailah bros saya gitu. Nah, jadi desain-desain brosnya cocok pakai kawat yang teksturnya lebih lembut gitu. Jadi apa ya? Tetap optimis aja guys, cobain terus. Kalau sekarang masih belum bagus ya dicoba lagi. Yang penting jangan takut untuk pakai barang yang kita bikin ya. Karena kalau kita sudah pakai, kita akan dapatkan pengalaman menggunakan dan bisa cerita ke orang sebenarnya produk kita itu keunggulannya di mana. Tapi kalau kita masih ada di posisi suka bikin tapi malu make, nah biasanya kita agak susah cerita ke orang kenapa sih bros ini bagus. Kita cuma bilang ini buatanku gitu, tapi kita nggak biasa bilang waktu aku pakai kerudung model ini cocok banget diginiin gitu, atau Mbak ini nanti hitam nggak ya kawatnya. Kadang-kadang kan kalau orang nggak ngerti dia pertanyaannya akan seputar itu, awet nggak ya gitu. Gini Mbak, yang penting ada di perawatannya, kalau dipakainya wajar aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang ada kondisi kehujanan atau situasi yang bikin brosnya basah dalam waktu yang lama, ya possibility kemungkinan brosnya rusak tentunya jadi lebih besar ya. Nah kalau kita bisa menjelaskan, nerangin itu karena kita sudah pernah nyobain, pasti orang juga jadi lebih yakin sama produk yang kita buat dan kita tawarkan. Oke guys, kira-kira gitu sharing pagi ini. Semoga membantu teman-teman untuk bikin-bikin di rumah. Dan moga-moga aja ya yang dibikin juga sudah mulai bisa dijual. Nah siapa tahu bisa bantu nambahin uang saku kita. Oke guys, sampai ketemu minggu depan ya di tutorial yang lain. Dadah!